Kadang-kadang suatu ibadah dianggap bid'ah oleh seorang ulama, tapi sunnah menurut ulama lain. Karena definisi bid'ah itu belum baku. Bagaimana sikap sahabat terhadap perbuatan yang dianggap bid'ah? Seperti di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau ketika jadi khalifah, ada nabi palsu yang dipimpin oleh Musailamah al-Kadzab, dan banyak kaum muslimin yang murtad ikut mempercayai Musailamah al-Kadzab, sehingga Abu Bakar Siddiq memerangi nabi palsu tersebut dan orang murtad. Dalam peperangan tersebut banyak para hafiz Quran yang gugur syahid. Maka Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar supaya Al-Quran ditulis dalam satu mushaf. Maka pada awalnya Abu Bakar enggan. Apa kata Abu Bakar? Saya tidak akan mau mengerjakan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Sebab membukukan Al-Quran itu Nabi tidak pernah lakukan. Al-Quran di masa Rasul itu cukup ditulis di pelepah kurma, di tulang belulang, di batu-batu. Itu saja. Berserakan. Nah, Umar mengusulkan agar dibuat dalam satu mushaf. Abu Bakar menolak karena dianggap bid'ah oleh Abu Bakar. Tapi Umar bin Khattab terus memberikan argumen-argumen kepada Abu Bakar sehingga Abu Bakar menerima pendapat Umar bin Khattab tersebut. Maka kedua-duanya pergi menemui Zaid bin Thabit. Beliau adalah sekretaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Zaid bin Thabit juga menolak. Bagaimana aku melakukan sesuatu yang Nabi tidak pernah lakukan? Lebih baik kalian perintahkan kepadaku untuk memindahkan gunung daripada kalian menyuruh aku melakukan sesuatu yang Nabi tidak pernah lakukan. Maka Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab memberikan argumen kepada Zaid bin Thabit. Akhirnya Zaid bin Thabit menerima dan siap menulis Al-Quran dalam satu mushaf. Makanya sekarang kita mendapatkan Al-Quran dalam satu mushaf. Itu berawal dari masa Khalifah Abu Bakar Siddiq. Nah, dari kejadian ini dapat kita lihat bahwasanya bid'ah menurut seorang sahabat ternyata belum tentu bid'ah menurut sahabat yang lain. Dan ketika diberikan argumen, ternyata sahabat yang mengatakan bid'ah yaitu Abu Bakar Siddiq dan Zaid bin Thabit itu menerima. Artinya apa? Itu perlu kita diskusi, diskusi antara satu dengan yang lain supaya kita mendapat ilmu. Yang kedua, contoh yang kedua adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika haji di zaman Utsman bin Affan, Utsman bin Affan memutuskan untuk menjamak sholat di Mina. Kata Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi itu tidak pernah jamak di Mina, selalu qashar. Tapi Utsman bin Affan menyuruh untuk menjamak, mungkin pertimbangan-pertimbangan yang banyak sekali. Maka ketika diadakan sholat jamak, sholat zuhur dengan asar dijamak, Ibnu Mas'ud ikut. Ibnu Mas'ud ikut. Orang bertanya, kenapa kamu ikut? Apa jawab Ibnu Mas'ud? Bersatu itu adalah rahmat dan berpecah belah adalah azab. Ibnu Mas'ud ikut perbuatan yang dianggap bid'ah. Begitupun salafus saleh yang lainnya, seperti Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Kunut subuh adalah bid'ah menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi apa kata beliau? Jika kalian sholat di belakang orang berkunut, aminkan kunutnya. Nah, kalau seandainya kunut subuh itu adalah dolalah, sesat, tidak akan mungkin Imam Ahmad bin Hanbal menyuruh mengaminkan. Mengaminkan perbuatan sesat itu sesat. Artinya apa? Ulama-ulama dulu dapat membedakan mana bid'ah dalam arti ditetapkan dengan dalil qat'i dan mana bid'ah sekedar pendapat ulama. Kalau bid'ah sekedar pendapat ulama saja, kita wajib bertoleransi. Jangan kita menjaga jarak dengan teman-teman yang dianggap bid'ah. Mari kita sama-sama berkonsultasi dan bagi ilmu. Mudah-mudahan